Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di sebuah lembah yang sepi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu dari ketakwaan Kiai Barseso. Selama 70 tahun, masjid tersebut menjadi tempat penyimpanan rahasia-rahasia surgawi yang hanya diketahui oleh Barseso. Ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk ibadah dan menjaga dirinya dari godaan dunia. Setelah menyelesaikan zikir subuh di masjid yang sunyi, Kiai Barseso merasakan kedamaian yang mendalam. Suara gemericik air dari sumur tua di pojok masjid turut mengisi keheningan pagi itu. Namun, saat pagi yang dingin itu tiba, ketenangannya terusik oleh langkah-langkah seseorang di luar masjid. Di ambang pintu masjid, seorang pria berjubah putih tampil dengan sorot mata yang cerdas dan sinar ketenangan di wajahnya. Dia mengamati Kiai Barseso dengan pandangan yang sulit dipahami. "Assalamualaikum Kiai," ucapnya dengan lembut namun penuh kekuatan. Kiai Barseso membalikkan kepalanya dengan ekspresi terkejut yang jarang terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. "Waalaikumsalam, siapakah engkau? Dan mengapa engkau hadir begitu pagi?" Pria itu melangkah masuk, dan sinar fajar menerangi sekitarnya. "Saya adalah seorang pengembara yang mencari kedamaian jiwa, dan telah mendengar tentang kebajikan Anda. Itulah sebabnya saya datang untuk belajar dari Anda Kiai." Kiai Barseso berpikir sejenak, matanya mencari tanda-tanda niat baik di dalam mata tamunya. "Kebajikan tidak hanya terletak pada diri saya, tetapi dalam ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Apa yang sebenarnya Anda cari?" Pria itu merendahkan kepala, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Saya mencari pencerahan, dan saya berharap bahwa dengan berada di samping Anda, cahaya yang Anda miliki juga akan menerangi kegelapan jiwa saya." Kiai Barseso merenung sejenak, lalu mengangguk. "Anda boleh tinggal di sini, tetapi janganlah berharap lebih dari apa yang Allah berikan kepada saya." Waktu berlalu, dan pria misterius itu menjalani hidup di masjid dengan penuh ketulusan, membuat Kiai Barseso mulai mempertanyakan tingkat kedalaman ibadahnya sendiri. Namun di malam hari, ketika bintang-bintang menjadi saksi dari kerendahan hati, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan, Kiai Barseso mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang menerangi kegelapan, Kiai Barseso dan pria itu duduk berhadapan setelah selesai beribadah. "Anda telah beribadah dengan ketulusan yang jarang saya saksikan," kata Kiai Barseso, suaranya lembut tapi jelas. Pria itu tersenyum. "Saya belajar dari yang terbaik Kiai. Tapi, mengapa saya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ibadah Anda? Ada sesuatu yang tidak murni." Barseso tidak bisa lagi menahan firasatnya. Pria itu terdiam, dan dalam sekejap senyumnya memudar. "Terkadang, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataannya Kiai. Dan kadang-kadang, kita harus menghadapi ujian untuk memahami esensi sejati dari keimanan kita." Hati Kiai Barseso bergetar. Ada kebenaran dalam kata-kata pria itu, sebuah kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Malam itu, mereka berdua tidur dengan kepala penuh pertanyaan, tanpa menyadari bahwa fajar berikutnya akan membawa perubahan yang akan mengguncang dasar-dasar keimanan mereka. Ketika matahari mulai terbit, Kiai Barseso terbangun dengan perasaan cemas yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Doa paginya terasa berat, seolah-olah kata-katanya harus menembus kabut tebal yang mengisi ruang ibadah. Pria misterius yang selama ini menjadi tamunya, tak ada di sisi Barseso seperti biasanya. Sebuah firasat buruk menghantuinya. Dengan langkah mantap namun hati yang berdebar, Kiai Barseso meninggalkan ruang ibadah menuju tempat tidur tamunya. Di bawah sinar rembulan yang masih malu-malu, dia melihat pria itu berdiri membelakanginya, dengan kepala tertunduk sambil mengucapkan bisikan-bisikan gelap. Kiai Barseso mendekat. "Anda tidak lagi beribadah, tetapi berbicara dengan siapa?" Pria itu berbalik, dan dalam cahaya fajar yang mulai muncul, wajahnya berubah. Seolah-olah, topeng ketenangan yang selalu dikenakannya terlepas, dan yang terlihat adalah wajah yang gelap, dipenuhi oleh iri dan nafsu. "Kiai, Anda telah melihat lebih dari yang semestinya." Suaranya bergema, kasar dan penuh niat jahat. Kiai Barseso, yang telah banyak mempelajari tentang dunia gaib dan ilmu-ilmu tersembunyi, sekarang tahu siapa yang datang. "Anda bukan manusia, berbicaralah, siapa Anda sebenarnya?" Pria itu tertawa dengan suara yang dingin dan menyeramkan. "Saya adalah ujian bagi Anda Kiai. Saya adalah yang mencoba menggoda manusia ke dalam dosa dan putus asa." Dengan menyebut nama Allah di bibirnya dan iman yang kuat di hatinya, Kiai Barseso menghadapi makhluk itu. Doa-doa yang kuat yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun mengalir dari bibirnya, membentuk perisai tak terlihat. Dia melawan setan itu, mengucapkan ayat-ayat suci seperti pedang. Namun perlawanan setan itu sia-sia. Cahaya iman Kiai Barseso terlalu terang dan terlalu kuat. Setan itu terpental dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau belerang dan sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Berita tentang pengusiran setan oleh Kiai Barseso menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang untuk meminta nasihat dan bantuan, dan masjidnya segera menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang dihadang oleh kejahatan tak kasat mata. Di antara orang-orang yang datang, ada seorang gadis cantik
yang kesedihannya hanya dapat disaingi oleh kecantikannya. Salma, putri seorang raja, datang ke masjid tersebut dengan bantuan para pembantunya. Matanya kosong dan tangannya selalu mencari sesuatu yang tak terlihat. "Kiai," suara sang raja bergetar. "Putriku telah dirasuki oleh kegilaan, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Bisakah Anda menyembuhkannya?" Kiai Barseso maju, menatap dalam mata gadis yang tampaknya terperangkap dalam badai gaib. "Dengan izin Allah, saya akan mencoba," katanya. Meskipun dia sadar bahwa ini mungkin adalah ujian terberat yang pernah dia hadapi. Kiai Barseso menatap Salma, matanya kosong tapi penuh dengan ketakutan yang tak terucapkan. Dia mendekati gadis itu, meletakkan tangannya yang kasar di atas kepala Salma, dan mulai berdoa dengan suara yang penuh harapan dan kekuatan. "Sesungguhnya kesembuhan adalah hak prerogatif Allah, dan kita sebagai hamba hanya dapat memohon," kata Kiai Barseso dengan lembut. "Salma, anakku, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya berdoa agar apapun yang mengganggumu, pergi dan meninggalkanmu dalam damai." Salma menatap Kiai Barseso, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kilatan kesadaran muncul di matanya. Itu adalah awal dari proses penyembuhan yang panjang dan sulit, tetapi dengan kehadiran dan bimbingan Kiai Barseso, harapan baru mulai berkecambah di dalam hati yang telah lama terluka. Raja pun takjub dengan keajaiban ini, dan merasa bahwa Kiai Barseso memang dapat diandalkan. Kiai Barseso memberitahu sang raja bahwa Salma sementara harus diisolasi, dijauhkan dari hal-hal duniawi, dan dari keramaian di istana. Raja pun setuju, dan mengizinkan putrinya untuk tinggal, agar bisa dirawat dengan intens oleh Kiai Barseso. Di kejauhan, iblis melihat situasi ini sebagai takdir yang tidak hanya akan menghancurkan Salma, tetapi juga meruntuhkan seorang ahli ibadah yang memiliki derajat tinggi di mata Allah. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan dan doa. Salma, yang kecantikannya hanya disaingi oleh misteri yang menyelimutinya, harus diisolasi dalam ruangan khusus di kompleks Masjid Kiai Barseso. Ruangan itu disiapkan agar tenang dan damai, dihiasi dengan tulisan-tulisan suci dan ayat-ayat Al-Quran yang terpampang di dinding sebagai benteng dari gangguan gaib. Namun kegelapan yang merasuki Salma tampaknya memiliki kehendak sendiri. Di malam hari, tangisannya memecah kesunyian, suara-suara tak kasat mata berbisik, dengan nada merayu dan mengancam. Kiai Barseso menghabiskan berjam-jam berdoa dan berzikir, tetapi iblis itu licik, selalu menunggu kesempatan, mengendap dalam bayangan, dan mencari celah. Dalam kesendirian tersebut, Kiai Barseso menemukan dirinya semakin terikat pada Salma. Ia memandangi wajahnya yang damai saat tidur, menenangkan tangisannya dengan kata-kata penuh kasih, dan secara perlahan, tanpa disadarinya, benih perasaan terlarang mulai tumbuh. Iblis yang selalu mengintai, mencium kerentanan di hati Kiai Barseso, dan memanfaatkannya. Suatu malam, ketika Kiai Barseso sedang bermeditasi, di luar ruangan isolasi, sebuah bayangan gelap berbicara padanya, mengambil wujud Salma dalam imajinasinya. "Kiai yang mulia," suara itu berbisik meniru suara Salma. "Apakah hati Anda tidak tersentuh oleh penderitaan saya? Apakah kasih sayang Anda tidak lebih dari sekadar kata-kata? Aku juga mencintaimu, Kiai. Mengapa Anda tidak jujur padaku? Kemarilah aku kesepian di sini sendiri." Kiai Barseso, meskipun bijaksana dan berilmu, merasa hatinya terguncang. Doa dan disiplin diri yang selama ini dipegangnya, mulai terkikis oleh kesepian dan empati yang mendalam terhadap Salma. Ia berdiri, berjalan gelisah, dan berbicara pelan. "Ya Allah, jangan biarkan hamba terjatuh ke dalam godaan ini." Namun bayangan itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, bisikan itu semakin kuat, menggoda Kiai Barseso dengan ilusi cinta yang murni namun terlarang. Dan dalam kelemahan manusiawinya, Kiai mulai merespons. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di sisi Salma, menyentuh tangannya dengan alasan memberikan kesembuhan, menatap matanya, mencari tanda-tanda pemulihan. Suatu malam, ketika kesunyian kembali menguasai masjid, dan angin malam lembut bertiup melalui jendela Salma terbuka, Kiai Barseso duduk di samping tempat tidur gadis itu, menopang kepala dengan tangan, pikirannya bergulat dengan perasaan yang tak dapat lagi ia pungkiri. "Salma," bisiknya hampir tak terdengar. Gadis itu membuka matanya perlahan, dan dalam kegelapan yang samar, mereka saling pandang dengan tatapan yang penuh syahwat. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya getaran hati yang penuh dengan perasaan terlarang. Kiai Barseso mulai tertarik dengan bibir Salma yang mungil, menyentuhnya dengan tangannya yang kasar, diikuti anggota tubuh lain yang semakin menegang. Salma hanya bisa mendesah pasrah, memahami bahwa ini mungkin bagian dari ritual penyembuhan. Di bawah cahaya bulan, bayangan siluet Kiai Barseso mulai bergerak naik turun, memenuhi hasrat yang selama ini ia pendam. Keringat kepuasan mengucur, diikuti air mata yang mengalir di wajah Salma. Kiai Barseso, yang kini terperangkap dalam jaring kegelapan, berbisik janji yang seharusnya tidak pernah diucapkannya. Hubungan mereka melanggar batas-batas fisik dan melampaui garis suci yang tak terlihat, mengundang bahaya yang jauh lebih besar daripada mantra atau doa. Iblis yang telah lama menanti kesempatan ini, tertawa dalam kegelapan, karena ia tahu bahwa bahkan orang yang paling suci sekalipun bisa jatuh
dan jatuhnya mereka dapat lebih merusak daripada 1000 mantra jahat. Perubahan pada Salma tak terhindarkan. Bulan demi bulan, rahasia yang mereka sembunyikan dengan rapat mulai terungkap dalam bentuk yang tidak dapat disangkal. Perutnya mulai mengembang, hasil dari pergumulan terlarang dengan sang kiai yang dipenuhi nafsu. Desas-desus mulai beredar di antara para pengikut Kiai Barseso, menimbulkan keraguan dan bisikan sumbang. Kiai Barseso sendiri, yang selama ini dihormati sebagai pilar spiritualitas, merasa tanah di bawahnya berubah menjadi pasir yang bergeser. Panik menerpa jiwanya saat ia menyadari konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Malam itu, ia berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, mencari petunjuk dan belas kasihan ilahi untuk situasi yang telah rumit. Wahai Sang Pencipta, cahaya dan petunjukmu-lah yang kuharapkan. Doa Kiai Barseso dalam keheningan malam. Berilah aku kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. Namun, tak ada jawaban yang datang kepadanya selain hening yang membeku. Ketika kehamilan Salma semakin jelas, Kiai Barseso memutuskan untuk menghadapinya. Di ruang sepi, di mana Salma ditempatkan, ia menghadapinya dengan tatapan yang rumit, campuran dari rasa cinta, rasa bersalah, dan ketakutan. Kiai Barseso berjalan gelisah. Pikirannya terbelah antara ajaran yang telah ia khotbahkan selama bertahun-tahun, dan situasi tragis yang kini menguasainya. Ia menyentuh perut Salma yang membuncit dengan lembut, rasa cinta, dan keputusasaan bercampur dalam sentuhannya. Salma, bisiknya dengan suara serak, kau tak tahu betapa dalamnya lubang yang telah kita gali, dan kini aku tak bisa melihat jalan kembali. Salma dengan wajah yang pucat, namun masih memancarkan kecantikan yang menyedihkan, memandang Kiai Barseso dengan mata yang memohon. Apa yang akan terjadi pada kita, Kiai? Tanyanya dengan suara bergetar karena ketakutan. Kiai Barseso menelan ludah, menatap dalam ke arah wanita yang telah memuaskan syahwatnya, dan menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi tanda hitam dalam riwayat hidupnya yang sebelumnya bersih. Aku harus melakukan apa yang terbaik bagi kita semua, Salma, katanya dengan suara nyaris tidak terdengar. Malam itu, sebuah keputusan mengerikan diambil oleh Kiai Barseso, keputusan yang akan menghancurkan jiwa kemanusiaannya. Ia membimbing Salma ke tepi danau. Salma, kita akan berdoa bersama di sisi danau ini, kata Kiai Barseso, sambil memegang tangan Salma yang gemetar. Mereka berdua berlutut, dan Kiai Barseso mulai mengucapkan doa-doa yang telah lama ia ajarkan. Tetapi, kata-katanya terasa hampa dan palsu di telinganya sendiri. Doa itu dibarengi dengan tangisan hening Salma, yang terasa seperti pukulan bagi hati Kiai Barseso, yang telah lama dibekukan oleh keputusasaan. Dengan mata yang tergenang air mata, Kiai Barseso berdiri, mengambil batu besar yang ia sembunyikan di balik jubahnya. Maafkan aku, Salma, ini satu-satunya cara, bisiknya seraya mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Aku mengerti, Kiai, jawab Salma dengan suara yang lemah, tidak tahu apa yang dilakukan sang Kiai di belakangnya. Saat batu itu turun dan menghantam kepala Salma, sebuah teriakan tersedak terdengar memecah kesunyian malam, sebelum akhirnya teredam oleh kegelapan dan keheningan yang menyesakkan. Berita tentang kepergian Salma tersebar cepat, diliputi oleh kisah yang dibuat-buat tentang sebuah kecelakaan tragis. Namun, mata yang curiga dan bisikan yang meragukan mulai mengumpulkan kepingan-kepingan cerita yang sebenarnya, memberikan tekanan yang semakin meningkat pada Kiai Barseso yang kini terlihat tua dan lelah, seakan beban yang ia pikul telah menghisap seluruh hidupnya. Iblis yang mengamati dari kejauhan, tersenyum puas melihat bagaimana seorang pria yang pernah dihormati, kini terperosok dalam keputusasaan dan kehilangan, sebuah bukti bahwa bahkan yang terkuat sekalipun dapat runtuh di tangan kelemahan mereka sendiri. Beban dosa membungkukkan bahu Kiai Barseso saat ia melangkah menuju takdirnya yang suram. Tangan-tangan kasar para penjaga desa menariknya keluar dari persembunyiannya, mendorongnya melintasi kerumunan yang bisu namun penuh penilaian. Wajah-wajah yang dulu menghormatinya, kini penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Masa-masa ketika ia menginspirasi dan membimbing mereka dengan kata-katanya yang bijak, kini hanya menjadi kenangan yang pahit. Dalam keputusasaannya, ia berbisik kepada angin, apakah tidak ada jalan keluar bagi jiwa yang telah sesat ini? Angin membawa jawabannya, dalam bentuk bayangan gelap yang muncul di depannya. Iblis berwujud seperti manusia, berdiri dengan senyuman penuh kemenangan. Barseso, bisik makhluk itu dengan suara yang licik. Sujudlah kepadaku, dan aku akan membebaskanmu dari semua ini. Kiai Barseso dengan wajah pucat dan mata yang kosong, melihat sekelilingnya, kepada orang-orang yang dulu mengikutinya, kepada langit yang kelabu, dan kepada tanah yang akan segera menjadi tempat peristirahatannya. Dalam detik-detik terakhirnya, ia memilih untuk mengikuti bisikan terdalam yang paling ia takuti. Dengan lutut yang gemetar, ia bersujud di kaki iblis, menyerahkan sisa-sisa kehormatan yang belum terkoyak. Selamatkan aku, rintihnya dengan suara yang dulu berwibawa. Namun kini hanya bisikan seorang pria yang terkalahkan. Tetapi iblis hanya tertawa, suara dinginnya memecah kesunyian. Sesungguhnya, aku berlepas diri dari perbuatanmu, dan aku takut kepada Tuhan semesta alam. Dan dengan itu, makhluk itu menghilang,
meninggalkan Kiai Barseso sendirian, bersimpuh dalam kehinaan dan penyesalan yang tak terukur. Ketika penjaga membawanya menuju tiang salib, tidak ada kata yang diucapkan. Mata Kiai Barseso yang kosong menatap ke kejauhan, menyadari bahwa pengkhianatannya yang terakhir tidak membawanya kemanapun, kecuali lebih dalam ke jurang kesengsaraan. Dan di sana, di atas bukit yang dihadiri oleh kerumunan yang sunyi, Kiai Barseso disalib. Teriakan dan rintihan terakhirnya tenggelam dalam angin yang berhembus, membawa jauh ke dalam hutan, ke desa-desa terpencil, dan ke telinga Tuhan yang ia khianati. Saat nyawanya perlahan terlepas, ia sadar bahwa tidak ada iblis yang bisa disalahkan atas jatuhnya seorang manusia. Pilihan-pilihannya sendiri yang telah menuntunnya ke sini, ke akhir perjalanan yang tragis ini, di mana kegelapan menelan cahaya yang pernah ia bawa. Dan dengan nafas terakhirnya, Kiai Barseso menghadapi kebenaran yang terlupakan, bahwa setiap jiwa adalah penanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.